Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asyrari fid darin amin ya rabbal alamin wa mujib as-sa'ilin. Ulaika alladziina istarul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al-'adzabu wa la hum yunsarun. Ulaika utawi mengkon-mengkono Yahudi iku alladzina wong istaru kang padha tuku sapa alladzina al hayatad dunya ing kauripan dunya bil akhirati lawan akhirat. Seperti ayat sebelumnya, fatuk minum bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Mereka itu adalah orang-orang yang menukarkan kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi akhirat ditukar dunia, gak mikir masalah akhirat. Yang penting dunia bagaimana mereka lebih baik. Padahal dunia hanya sementara. Wa hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya dunia itu merupakan fata morgana, mata'ul ghurur, kehidupan yang sementara. Tapi mereka rela untuk menukarkan akhirat dengan dunia. Makanya mereka dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina istarul hayatad dunya bil akhirah bi an atharuha, kelawan yen to milih sapa alladzina ing dunya alaiha ing atase akhirat. Mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Sehingga untuk melakukan sesuatu ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka enggan. Malah daripada amal lebih baik saya simpan, kan gitu. Daripada saya ibadah lebih baik saya bekerja. Mereka tidak merasakan akan pentingnya kehidupan akhirat. Padahal akhirat merupakan kehidupan yang abadi, abadan abadan. Fala yukhaffafu, karenanya fala yukhaffafu mongko ora den entengake anhum saking alladzina opo al-adabu siksa, sehingga Allah mengancam kepada mereka tidak akan diringankan sama sekali kaitannya dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Allah memberikan pilihan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara memberi akal kepada manusia. Karenanya kalau dalam mantek dikatakan al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang punya akal. Allah memberikan akal agar bisa berpikir milih dunia atau akhirat. Kalau kalian memilih dunia, maka jangan berharap kalian akan mendapatkan akhirat. Dan mereka itu akan disiksa dan tidak akan diringankan siksaannya. Walahum lan ora ana utawi dunya. Walahum lan ora ana utawi alladzina bukan dunia. Pada kalau yukhaffafu anhum al-'adzab. Oh, benar. Walahum lan ora ana apa utawi dunya
Dan jangan berharap di dunia mereka akan ditolong oleh Allah, apalagi di akhirat. Tuh, kalau seperti itu buktinya, kalau kita mau bukti ya, kita mesti logika kita, orang-orang yang justru tidak mau ubudiyah kepada Allah, ekonominya lancar, sawangane. Padahal mereka itu dicoba dan asik dengan hal-hal seperti itu, supaya asik, supaya lupa tentang kehidupan akhirat. Yumnauna tegese den cegah minhu saking azab, tidak akan ditolong sama sekali. Ya. Walaqad atayna Musal kitaba. Ini ayat ini berkaitan dengan ketidakpercayaan orang-orang Bani Israel terhadap Nabi Musa dan utusan-utusan yang lain. Walaqad atayna lan yektine temen paring sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa Alkitab ing kitab. Sesungguhnya aku telah memberikan pada Musa kitab At-Taurat, tegese Taurat. Qafaina lan nggureni sapa ingsun mimba'dihi saking sawise Musa birrusuli kelawan pira-pira utusan. Aku telah mengutus Musa dan aku persiapkan setelah Musa nabi-nabi yang lain, utusan-utusan yang lain. Ai atba'nahu tegese ngenut mburene sapa ingsun rasulan ing utusan fi athari rasuli ing dalem sakburine utusan. Nabi Musa diutus oleh Allah, belakangnya sudah dipersiapkan nabi-nabi yang lain dalam rangka untuk menyadarkan manusia akan keberadaannya di dunia, akan pentingnya kehidupan akhirat. Wa atayna lan paring sapa ingsun Isa bin Maryam ing Nabi Isa bin Maryam al-bayyinati ing pira-pira pertanda, al-mu'jizati tegese mukjizat. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengutus Nabi Isa, yang mana Nabi Isa aku berikan tanda-tanda kebesaranku, yakni mukjizat. Ka'ihya il-mauta, kaya napa nggih, nguripake wong mati. Wa ibra'il akmahi lan marasake pira-pira wong buta. Wal abrasi lan pira-pira wong kang lara belang. Jadi Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah. Beliau bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa ibra'il akmahi, dan bisa menyembuhkan orang-orang yang buta. Wal abras, dan orang-orang yang terkena lepra. Wa ayyadnahu lan watake sapa ingsun ing Isa. Qawainahu tegese watake sapa ingsun ing Isa biruhil qudusi, kelawan malaikat Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus itu
Jibril pada Maryam saat itu, yang mana ruh itu adalah ruhnya Nabi Isa. Jadi itu merupakan suatu istisna. Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Bukan berarti itu aib, justru itu menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Min idhafatil mausufi, saking mudhafake mausuf ila sifati maring sifat Ruhul Qudus niku. Mausuf yang mana malaikat membawa ruhnya Nabi Isa lalu ditiupkan ke rahim Sayyidah Maryam. Air ruhi tegese ruh al-muqaddasati kang den suciake. Jibril nyatane malaikat Jibril. Litoharatihi krono sucine Jibril. Yasiru halul ma'ahu sertane Jibril. Haitsu sara ing dalem sekira mlaku sapa Isa. Falam tastaqimu mongko ora iso jumenengi sira ing nglarani Isa. Jadi ribut metu. Bapak tidak senang. Jadi malaikat Jibril itu membawa ruh sampai Nabi Isa lahir. Nabi Isa selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Haitsu sara walam tastaqimu. Sehingga ada orang yang mau menyakiti Nabi Isa selalu tidak sampai. Berarti tidak sampai terjadi. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum mustakbartum. Afakullama ja'akum apa ta semangsane teko ing sira sapa rasulun utusan bima lawan barang la tahwa kang ora demen sira tuhibbu tegese demen anfusakum ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum. Di situ harokatnya fathah ya. Dhamma. Falamma ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum. Ya. Jadi maf'ul bih. Tafsirannya ini. Tuhibbu tegese demen anfusukum pira-pira awak sira minal haqqi bayane saking perkara kang hak. Istakbartum mongko hale gumedhe sira
kap bartum tegese gumedhe sira an ittiba'ihi saking anut ing rasul. Jadi afaqul lama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Ya. Apakah setelah para rasul itu datang dengan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau tidak senang dengan kedatangan para rasul, makanya istakbartum, sehingga kamu merasa sombong, takabur. Jawab ulama utawi istakbartum iku jawabe ulama. Afa ulama ja'akum istakbartum. Setelah mereka rasul itu didatangkan oleh Allah, diutus oleh Allah, bukan malah senang, tapi malah mereka sombong kepada para rasul. Wa huwa utai jawab iku mahal istifhami, panggonane istifham. Jadi istakbartum itu merupakan jawab daripada istifham afaqul lama ja'akum. Wal muradu utai kang den karepake, wal muradu utai kang den karepake bihi kelawan mahal istifham iku at-tubihu, meleh-melehake. Jadi mahal ya, jawab daripada jawabnya itu istakbartum ya. Afaqul lamaja itu merupakan istifham, pertanyaan yang tujuannya untuk melecehkan mereka, yang selama itu mereka sombong. Allah tujuannya melecehkan mereka. Fafarikon mongko ing pantan minhum saking rasul kadzabtum gurhake sira. Ada bagian mereka yang justru tidak percaya kepada para utusan Isa kaya Nabi Isa ya. Allah menurunkan Nabi Isa, mereka tidak suka, tidak percaya tentang kenabian Isa. Fafarikon lan ing pantan takuluna padha mateni sira. Ada bagian yang justru tidak suka, ada sebagian yang justru ingin membunuh gitu. Al-mudhari utawi taf'a taqtuluna iku fi'il mudhari hikayatul hali krana nyritakake tingkah al-madiyati kang wis lewat. Jadi ini merupakan hikayah, cerita yang bisa kita ambil kesimpulan nanti ya, untuk kita jadikan pedoman. Jadi Al-Quran itu ada cerita, ada hukum, ada macam-macam di situ. Semua itu dalam rangka menjadi pelajaran untuk kita semua agar kita lebih berhati-hati. Qataltum tegese mateni sira ka Zakaria kaya Nabi Zakaria wa Yahya lan Nabi Yahya. Kalau Nabi Isa mereka tidak percaya. Tapi fafarikun taqtulun, sebagian lagi justru membunuh para utusan seperti Nabi Zakaria dan Yahya dibunuh oleh mereka sendiri. Wa qalu lan ngucap sapa Yahudi li nabiyyi maring nabi istihzaan krono guyu. Dan mereka berkata kepada utusan Allah itu ngece,
ngece apa, melecehkan. Qulubuna, yang dikatakan qulubuna krana ati ingsun iku gulfun dan tutup. Ketidakpercayaannya itu, beliau justru menyampaikan kepada Nabi Isa, saya tidak percaya karena hati saya tidak terbuka, hati saya tertutup. Jam'u aghlafa utawi gulfun iku jamake lafaz aghlafa. Ya, gulfun itu jamaknya aghlafa. Aghlafa itu mufrad, gulfun itu jamak. Ai mughashatun, tegese den tutupi. Di al-tiyatin kelawan pira-pira tutup. Hati saya sudah ditutup terang-terangan kepada para utusan, kepada Nabi Isa, terang-terangan enggak percaya. Fala ta'i mongko ora iso madai apa kulubuna maing perkara takulu kang ngucap sira ing mak, sehingga apa yang engkau sampaikan utusan Allah yang disampaikan kepada mereka, mereka tidak terima sama sekali, sedikit pun mereka tidak mau menerima. Akhirnya qala dawuh sapa Allah Ta'ala bal la'anahum, balik la'ati ing Yahudi lil idrabi utawi bal iku faedah idrab. Sapa Allah Gusti Allah setelah mereka tidak percaya, terang-terangan menyampaikan ketidakpercayaannya kepada Nabi Isa, kepada utusan yang lain, maka Allah melaknat mereka. Ab'adahum tegese ngedohake sapa Allah ing Yahudi an rahmatihi, saking rahmati Allah. Dengan cara apa Allah melaknat? Tidak diberi rahmat sama sekali. Rahmat saja tidak, apalagi hidayah boten blas. Wa qala lahum, langina sapa Allah ing Yahudi anil qabuli, saking nrimo. Jadi Allah menghinakan mereka dengan cara mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh para utusan. Bikufrihim, kenapa? Bikufrihim, lawan sebab kufur Yahudi. Karena mereka sudah kufur, nggak mau memang. Walaisalan ora ono, apa adamu qabulihim, ora anane nerimone Yahudi. Iku li khalili, krono nacat fi qulubihim ing dalem atine pira atine Yahudi, tidak menerimanya penyampaian para utusan, dikarenakan Allah sudah melaknat mereka dengan cara menutup hati mereka sehingga mereka kufur. Kekufuran itu menyebabkan kecacatan mereka, hinanya mereka. Faqalilan ma, niku mazaidah itu. Nanti ada. Faqalilan ma, kedip teman yu'minuna, oleh iman sapa Yahudi. Sedikit sekali orang yang beriman dari golongan mereka.
ma utai ma iku zaidatun tambahan yang ada dalam faqalilan ma yu'minuna. Itu ma tambahan, bukan ma zaidah ya. Tujuannya apa? Litakidil kilati. Karena naukiti lafaz kilatin itu qalilan. Ma yang ada itu merupakan ma zaidah yang menguatkan lafaz qalilan. Qalilan kedik, ma itu bermakna taukid, berarti sangat sedikit, maksudnya sangat sedikit, saking sedikit. Ai imanuhum, tegese utawi iman Yahudi iku qalilun kedik, jiddan kelawan kedik temenan. Jadi mereka yang beriman itu sangat minim, sedikit sekali. Kebanyakan mereka terkena laknat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka kufur. Dan itu yang menyebabkan kekufuran, itu yang menyebabkan mereka hina baik di dunia ataupun di akhirat. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Allahu a'lam bishawab. صل وسلم